Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Oke, jadi pada hari ini guys, kita akan update mengenai on-chain analysis. Ya, mungkin ini update setelah terjadi gejolak yang cukup ekstrim. Ya, kemarin-kemarin BTC itu sampai ke angka 40.000 weeknya. Dan tentunya banyak yang penasaran, ini apa yang terjadi di on-chain? Apakah para bandar ngebuang? Atau jangan-jangan para trader futures nih yang jadi penyebabnya ya? Nah, sebelum kita mulai seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Oke, disclaimer beres, kita langsung masuk ke penjelasan singkat mengenai on-chain analysis. Karena lagi-lagi on-chain analysis ini bukanlah suatu segmen yang kita rutin ya. Ini sekali-sekali aja gitu. Kalau lagi ada momen-momen penting, kita akan bahas. Oke, jadi on-chain analysis ini adalah suatu analisa yang khas dan spesifik untuk dunia cryptocurrency. Sesuai dengan namanya on-chain analysis, berarti kita menganalisa data blockchain. Dan kalau gue pribadi lebih suka lihat BTC aja. Kenapa? Karena BTC ini dominasinya masih sangat tinggi sehingga mau tidak mau alts cenderung mengikuti BTC. Alias mereka punya korelasi yang tinggi dengan Bitcoin. Tinggal permainannya apakah dia lebih kuat atau lebih lemah daripada BTC di masa-masa tertentu. Maka dari itu ada Bitcoin dominance ya. Tapi overallnya masih ngikutin tren dari BTC ya. Oke. Nah, kenapa data on-chain ini menarik untuk dipelajari atau untuk dianalisa lah lebih tepatnya ya. Yang pertama alasannya adalah karena data dari blockchain ini immutable, tidak bisa diganggu-gugat. Sudah tercatat, nggak bisa diedit-edit, berbeda dengan sistem ledger yang tersentralisasi. Contoh, misalkan perbankan ya. Itu perbankan semua yang pegang datanya, semua yang bilang itu data benar atau enggak, itu dilakukan oleh si perbankan itu sendiri. Makanya mereka bisa melakukan koreksi, bisa ini, bisa itu ya. Nah, tetapi kalau Bitcoin ya itu sebenarnya secara secara fundamentalnya, secara dasarnya banget itu sama cara kerjanya seperti yang ledger perbankan. Tetapi perbedaannya apa? Nah, perbedaannya simple tetapi penting. Untuk blockchain itu datanya atau validasinya itu dilakukan oleh kita para pengguna dari si Bitcoin Network itu sendiri. Mungkin lebih tepatnya bukan kita lah ya. Lebih tepatnya adalah para miners ya, miners yang mining Bitcoin. Karena mereka akan validasi transaksi. Ya, jadi apabila transaksi itu sudah dicatat, nggak bisa tuh tiba-tiba si B bilang, nggak jadi, salah kirim. Nggak bisa ya. Sudah dikirim, tidak bisa diganggu gugat gitu ya. Contoh paling nyatanya adalah transaksi pertama di Bitcoin Network, yaitu dari walletnya Satoshi Nakamoto ke Half ini. Itu akan selalu menjadi transaksi pertama di Bitcoin Network ya. Nah, maka dari itu karena sifatnya immutable, tidak bisa diganggu-gugat, itu membuat menarik untuk dipelajari, untuk dilihat patternnya ya. Nah, tetapi jangan sampai salah paham. Banyak orang berpikir bahwa, ini berarti ngelihat bandar. Kalau kita bisa lihat bandar, kita pasti 100% benar. Justru dengan adanya on-chain ini membuktikan bahwa para bandar yang seperti yang sedikit seperti mitos di mata kita yang kita pikir selalu benar, selalu menang, itu seringkali ditunjukkan di sini dengan data bahwa mereka salah, ya, nggak selalu benar begitu. Jadi maka dari itu, on-chain ini bukanlah pengganti technical analysis atau pengganti fundamental ya, tetapi ini adalah suplemen, tambahan lagi supaya analisa kita semakin tajam dan kita bisa semakin lebih profitable ya. Dan seperti biasa gue ingatkan bahwa buat para subscriber dari TCI ya, gue akan coba sebisa mungkin untuk terus update secara daily ya. Kita akan bikin target gue di tahun 2024 ini menjadi YouTuber kripto yang paling konsisten ya untuk memberikan news-news terbaru, fundamental terbaru, TA terbaru seputar kripto dan juga finance in general ya. Jadi buat lo yang belum follow silahkan bisa follow ya, dan buat orang yang mungkin ditawarin nih ya, jangan-jangan ditawarin titip uang atau VIP channel yang mengatasnamakan TCI, udah pasti bohong ya. Karena TCI tidak pernah ya membuat satupun VIP channel atau jual sinyal apapun juga ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Selanjutnya kita akan langsung masuk ke yang pertama, yaitu adalah Bitcoin Exchange Net Flow. Kenapa Net Flow? Gue udah sering bahas ya. Karena Net Flow itu adalah selisih dari inflow kurangi outflow. Kalau lu cuma bahas inflow atau outflow-nya saja, dipisah, lebih sulit ya untuk melihat trennya. Jadi kalau gue pribadi lebih prefer Net Flow karena ini adalah langsung selisih. Kita langsung tahu lebih banyak inflow atau outflow di hari itu ya. Oke.
Cara bacanya gimana? Simple banget. Di sini tuh ada bar warna merah dan warna hijau ya. Kita ambil sini aja. Nah, hijau dan merah. Nah, merah biasanya kan bearish tuh. Tetapi untuk si net flow ini, merah ini justru bagus karena terjadi outflow ya. Lebih banyak outflow di hari itu yang menunjukkan bahwa orang-orang cenderung melakukan akumulasi. Loh, kok bisa akumulasi, Bang? Atau possible accumulation. Sekarang gini, kalau lu beli BTC dari exchanger, terus lu keluarin dari exchanger. Pertanyaan gua, kemungkinan besar lu hold jangka panjang atau besoknya lu kurang kerjaan masukin lagi. Ada sih bang, mungkin aja ya dia sedikit apa ya, sedikit stres gitu ya jadi bolak-balik. Mungkin. Tetapi secara garis besarnya, kalau lu mau hold jangka panjang, kemungkinan besar lu akan tarik dari exchanger, masukin ke wallet lu yang lebih secure. Ya. Nah itu dia makanya kenapa data on-chain ini menunjukkan ini adalah possible buying. Ya. Sementara hijau adalah possible selling dengan logika yang dibalik saja. Kalau misalkan ya kita mau TP BTC kita gitu ya. Nah, kira-kira kita ngapain? Kita tarik dari wallet kita, masukin ke exchanger, jual. Bener nggak? Itu terjadi inflow. Nah, maka dari itu, bar hijau ini seringkali diasosiasikan dengan possible selling. Ya. Oke, nah apa yang terjadi dalam beberapa hari terakhir? Kalau kita lihat ya saat di daerah sini nih, ini sedikit apa ya? Ini membuktikan tadi yang gue bilang, literally gue bilang di depan. Di sini outflow, artinya banyak yang mengeluarkan BTC mereka ke wallet. Ya, apa yang terjadi? Harusnya naik dong kalau secara data. Ini karena para apa namanya bandar ini mulai melakukan possible buying nih. Tetapi pada faktanya setelah outflow 24.000, 3.100, 4.500 harga tetap turun. Nah, lucunya ya, ini benar-benar kebalik banget ya. Saat terjadi inflow besar di tanggal 30 dan 31, harga malah naik. Begitu. Nah, jadi ini sekali lagi ini adalah bukti para bandar tuh nggak selalu benar. Walaupun ya kayak gini sih ya kalau lihat ya. Nih, kayak contoh nih, waktu bottom nih di November 2022, apa yang terjadi? Para bandar akumulasi. Orang-orang pada takut ya, bandar akumulasi di sini ya. Akumulasi 39.000, akumulasi 31.000 dan seterusnya. Jadi benar, bandar rata-rata benar, tapi itu nggak selalu ya. Jadi ingat, lupakan mitos bandar selalu benar. Oke, ini data dari para bandar dan retailers technically ya. Selanjutnya kita akan geser ke miners. Ini cara kerjanya sama persis, cuman perhitungannya adalah dari data miners ya. Di sini apa namanya pool dari miners terbesar di dunia ya. Nah, kalau kita lihat di sini apa yang terjadi? Yang terjadi adalah di sini miners lebih bagus ya. Miners malah akumulasi di tempat yang lebih pas nih. Tanggal 28 dan 29 waktu BTC drop ke 42.000. Nah, setelah itu tapi mereka sedikit kecepatan jual, ya baru naik dikit, dia langsung udah jual, ketinggalan. Nah, tetapi yang ingin gua tekankan adalah saat BTC drop dari tanggal 2 Januari ke tanggal 3 ya, di mana dari angka 44.000 sampai ke 42.000, itu tidak terjadi banyak pergerakan. Retailers, bandar maupun miners di sini semua cenderung kecil ya, tidak ada pergerakan yang signifikan outflow dan inflow-nya. Nah, kalau seperti ini, menurut gua kemungkinan besar adalah penyebabnya dari leverage yang membuat Bitcoin drop dengan signifikan ya. Nah, sebelum kita bahas mengenai estimated leverage ratio, kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Di mana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal ya, mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa aduh bang, gue masih nggak ngerti nih TA, gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya, tapi pengen akumulasi, pengen DCA murni, bisa lo tinggal masuk ke sini one click buy, di mana lo bisa pilih lo mau pakai apa ya fiatnya, lo tinggal pilih juga asetnya apa ya. Misalkan lo pengen akumulasi BTC, misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar 100.000 rupiah misalkan ya, lu bisa langsung lakukan di sini. Bisa peer to peer, bisa Dana, Bank BRI dan lain-lain. Ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo ya, bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo ya. Nah, buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, nah, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lo bisa pakai USDC ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC ya.
Dan tentunya juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lo dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage ya, dan seterusnya ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa silakan pakai, klik di link referral kita di bawah. Dan selanjutnya kita masuk ke Bitcoin Estimated Leverage Ratio. Ya, ini apaan sih Bang? Ini ngitung simpelnya adalah leverage. Ini open interest dibagi coin reserve yang menunjukkan berapa besar leverage yang dipakai on average oleh para user. Jadi buat lu nih yang mungkin sedang buka posisi future sekarang, lu masuk ke dalam statistik di sini ya. Nah, cara pakainya gimana Bang? Cara pakainya sebenarnya simple ya. Di sini dia bisa menunjukkan possible untuk short short squeeze atau long squeeze ya. Untuk short squeeze kita ambil contoh itu di mana yang paling enak ya, di sini bukan ya? Bukan, short squeeze contohnya itu daerah sini mungkin ya. Nah, kalau kita lihat di sini, short squeeze ini seringkali ditunjukkan dengan apa? Dengan estimated leverage ratio yang drop dengan signifikan dan peningkatan harga yang cepat juga. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan para posisi short terlalu overconfident ya. Kita bisa di sini trennya dia pikir bakal lanjut terus turun. Tiba-tiba ya waktu BTC ke angka 20 ribuan, ini kalau secara TA ini kemungkinan besar adalah support psikologis. Yang terjadi apa? Tiba-tiba dia ngepam. Nah, saat ngepam, posisi short yang di sini terlikuidasi. Dari 1 jadi 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Efek domino ya. Maka dari itu, leverage turun, harga meningkat gitu. Untuk long squeeze, literally tinggal kita balik saja logikanya. Kayak kita ambil contoh di sini ya. Ini kurang rapi, kita ambil yang lebih rapih di mana ya. Ambil contohnya di sini. Ini short squeeze. Long squeeze lagi mana nih? Long squeeze. Untuk long squeeze itu di sini nih. Nah, apa yang terjadi? Ya, estimated leverage ratio-nya turun, harga juga turun di waktu bersamaan. Dengan logika yang sama tinggal dibalik aja ya. Tadinya yang overconfident adalah posisi short, sekarang yang overconfident adalah posisi long ya. Nah, pertanyaannya apa yang terjadi nih sekarang? Kalau kita lihat ini adalah classic long squeeze ya. Kita bisa lihat di sini harga drop bersamaan dengan estimated leverage ratio. Artinya kemarin waktu BTC di angka 45.000 tuh ya, setelah ngepump gara-gara desas-desus akan di-approve-nya ETF spot, banyak orang yang overconfident dengan posisi long. Akhirnya mereka ngelong dengan ya lagi-lagi leverage yang sedikit over leverage lah gitu ya. Jadi akhirnya apa yang terjadi? Saat drop semua terlikuidasi ya. Nah, jadi jelas ya sekarang ketemu penyebabnya. Penyebab utama dari drop kemarin adalah leverage lagi-lagi ya. Leverage-nya ambrol di sini ya. Boom, jatuh turun ke bawah bersamaan dengan harga. Lagi-lagi ini adalah classic long squeeze. Posisi long di sini terlalu overconfident, dia akan lanjut lagi ke atas, ternyata malah jebol, semuanya banyak yang terlikuidasi ya. Ini dia salah satunya alasannya kenapa gue bilang hati-hati, jangan over leverage, karena ini tuh udah kejadian nggak tahu berapa juta kali mungkin di markets ya. Orang-orang terlalu overconfident yang akhirnya membuat posisinya boncos ya. Oke, jadi udah ketemu nih culprit utama dari BTC ngedrop kemarin. Sekarang pertanyaannya adalah kita udah leverage, kita udah overbought belum sih? Nah, kita lihat ini semua dari MVRV. MVRV ini menghitung apa? Simple banget, ini adalah menghitung posisi kita itu sudah overbought atau tidak ya. Kalau kita lihat ini sayangnya udah kejauhan di belakang. Di cycle kemarin ya, ini gila nggak kerasa ya. Gue terakhir kali bahas ini tuh masih jauh lebih ke kiri ya. Nah, sekarang kita bisa lihat dari cycle kemarin itu kalau kita TP berdasarkan si MVRV, kita mendapatkan local top sini, local top selanjutnya, dan nyaris dapat all time high. Jadi bisa dibilang untuk MVRV ini cukup akurat dari cycle kemarin ya. Dan buat lo yang sudah akumulasi saat dia tembus dari angka 1 di sini ya, di bawah dari 1 atau garis hijau, ya lo juga sekarang udah senyum-senyum sendiri. Karena waktu lo di bawah hijau ini tuh berarti lo akumulasi di daerah 22.000, 19.000, bahkan paling ekstrimnya adalah lo dapat akumulasi di angka 15, 16, sampai 17 ribuan. Ke sekarang berarti udah 100% lebih ya. Nah, tetapi jawaban dari pertanyaan pertama nih, apakah kita sudah overbought? Jawabannya adalah belum ya. Kita masih di tengah-tengah sini. Tetapi untuk masa akumulasi sayangnya yang terbaik ya,
sudah lewat. Ya sudah, lu harus lu harus mau terima resikonya. Lu kemarin takut akumulasi di sini, ya sudah berarti kelewat masa-masa terbaiknya. Tetapi buat lu yang ketinggalan di sini atau kemarin ketakutan untuk akumulasi di sini, nggak apa-apa ya, lu bisa terus akumulasi dengan cara technical analysis. Itu kita bahas daily gitu. Nah, lu bisa nonton di segmen DCWT kita yang kita update lagi-lagi almost daily lah ya. Ada aja lah 1-2 hari yang mungkin kita geser pakai segmen lain ya. Tapi bisa dibilang sih kita selalu usahakan aktif ada video yang kita post mengenai kripto setiap harinya ya. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu untuk MVRV dan juga bisa dibilang nilai ending dari DCWT kita pada hari ini. Sorry, bukan DCWT, tapi on-chain kita pada hari ini. Ini gue udah gak tahu ngomong berapa kali ya, tapi gue berharap ya di masa-masa yang seperti sekarang nih kita mulai mendapatkan koreksi. Nah, kita diingatkan bahwa kripto itu volatile-nya nggak cuma ke atas, tapi bisa ke bawah juga ya. Buat yang di sini ingatnya pasti jelek-jeleknya aja. Nah, di sini orang ingatnya cuma ngepam gitu. Nah, itu dia yang seringkali disebut sebagai recency bias. Apa yang terjadi baru-baru ini, orang akan ingatnya, oh dari dulu begini. Padahal faktanya cuma setahun lalu aja itu bear market. Dan semua orang bearish. Sekarang semua orang bullish. Nah, itu dia kenapa makanya seringkali terjadi saat orang terlalu bullish, yang terjadi selanjutnya adalah drop. Saat orang terlalu bearish, yang terjadi adalah up. Ya, jadi makanya apa? Bukannya jadi dukun. Yang harus kita lakukan adalah apa? Kita harus siap dengan 2 skenario gitu. Jangan jadi keledai dungu gitu loh ya. Dimana kita berkali-kali kenal lagi kesalahan yang sama. Setiap kali orang bilang, ini ngepam, ikutan beli nyangkut. Udah nyangkut, aduh takut. Jual, udah jual naik lagi. Selalu dapat pucuk. Kalau kayak gitu caranya. Jadi apa? Persiapkan SOP kita, persiapkan SOP trading kita, persiapkan di mana kita buy limit yang akan kita beli. Setelah itu, mau tembus gak tembus ya udah. Kita udah punya plan. Ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Seperti biasa gue ingatkan, jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang untuk kripto. Dan bagi kalian yang belum mengikuti DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang masih bingung cara baca TA, chart, dan hal-hal lain, bisa juga kita klik di sini tutorials with Toshi. Ya. Dan buat lo yang belum memiliki akun ya, di berbagai macam cryptocurrency exchange, bisa klik di bawah ada link kita, lo bisa pilih sendiri. Ya. Lalu selanjutnya jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.